Selamat sore, selamat siang kepada kita semua. Untuk perkuliahan hari ini di pertemuan 9 kita menggunakan sistem e-learning. Untuk melalui video record. Nantinya apabila ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi pada hari ini, silakan dapat ditanyakan melalui kolom yang sudah dibuat di link e-learningnya masing-masing. Baik, pada perkuliahan hari ini kita akan coba membahas mengenai kekuasaan eksekutif di Indonesia, di mana dalam pelaksanaan undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif, maka selanjutnya tugas eksekutif yang melaksanakan, mengimplementasikan, menyebarluaskan, mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang baru saja dibentuk tersebut. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dengan tegas mengatakan bahwa negara kita merupakan negara republik dengan sistem pemerintahan presidentil, di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Nah, sedangkan nantinya dalam pelaksanaan kewenangan yang dimiliki, kekuasaan yang dimiliki oleh presiden tidak mungkin mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas negara di pelosok tanah air Indonesia. Namun sebelumnya kita akan melihat bagaimana presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah, sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan ataupun undang-undang dasar. Sama-sama sudah kita ketahui bahwa lembaga eksekutif merupakan suatu lembaga yang diberikan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Menurut C. Nurul Huda, di negara demokratis, lembaga eksekutif diartikan sebagai kekuasaan yang dipegang oleh raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Dalam arti luas, lembaga eksekutif mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Oleh sebab itu, secara sederhana, lembaga eksekutif dapat disebut sebagai pemerintah. Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa kepala pemerintah di Republik Indonesia adalah presiden, karena dia mengemban tugas selain kepala negara, dia juga merupakan kepala pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya dalam sistem presidensil, presiden dibantu oleh menteri-menteri yang disebut dengan istilah kabinet. Secara sederhana,
Tugas badan eksekutif meliputi pelaksanaan undang-undang yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Dalam perkembangan negara modern, wewenang badan eksekutif jauh lebih luas daripada hanya melaksanakan undang-undang dasar. Bahkan dalam negara modern, badan eksekutif sudah menggantikan badan legislatif sebagai pembuat kebijakan yang utama. Oke, masih ingat dengan materi-materi sebelumnya di mana dalam membuat peraturan perundang-undangan tidak mutlak dilakukan oleh legislatif, ya kan? Tetapi ada pergeseran daripada perubahan kekuasaan yang dianut oleh Montesquieu. Nah, di mana di negara kita, khususnya Indonesia, dalam merumuskan perancangan peraturan perundang-undangan tersebut, tidak hanya merupakan kewenangan dari legislatif, akan tetapi perancangan undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan tersebut dapat bersumber dari eksekutif. Oleh karenanya, eksekutif dapat membentuk satu peraturan perundang-undangan tanpa harus meminta persetujuan daripada DPR dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi tidak serta-merta pemerintah ataupun kepala negara dapat membuat satu kebijakan dalam keadaan ataupun dalam hal-hal tertentu saja. Misalnya dalam keadaan mendesak, ya kan, di dalam peraturan perundang-undangan hierarkinya yang nomor berapa itu, silakan kalau ada yang tahu. Presiden dapat membentuk satu peraturan yang sifatnya mendesak. Nah, peraturan ini tidak harus menunggu persetujuan daripada DPR untuk dilaksanakan. Akan tetapi setelah peraturan ini terbit, disahkan ataupun dibuat oleh Presiden, maka peraturan tersebut harus dibahas kembali oleh DPR, apakah masih bisa dipertahankan lagi atau tidak. Dan kondisi yang dimaksud tadi adalah keadaan mendesak. Makanya eksekutif sudah bisa menggantikan badan legislatif dalam hal membuat peraturan perundang-undangan tertentu saja. Apa ya, misalnya peraturan presiden, di urutan nomor berapa itu peraturan presiden? Silakan kalau ada yang bisa menjawabnya. Hal ini dipengaruhi oleh konsep sistem presidensil yang mengedepankan fungsi presiden sebagai badan eksekutif dalam pelaksanaan kebijakan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera.
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi negara merupakan landasan pelaksanaan sistem presidensil yang dengan jelas menyatakan bahwa presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Ada beberapa karakteristik yang mendasar dari sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, masa jabatan presiden dan atau wakil presiden ditentukan lebih lanjut. Misalnya yang saat ini menjadi pedomannya itu 4 tahun atau 5 tahun. Sehingga presiden dan wakil presiden tidak dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya karena alasan politik. Di beberapa negara masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi dengan jelas seperti di Indonesia yang hanya dapat menjabat selama 2 periode. Kabinet berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang kedua, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena presiden tidak dipilih oleh parlemen. Ini merupakan implikasi dari sistem pemilihan langsung terhadap presiden, di mana presiden hanya dapat diberhentikan apabila melakukan pelanggaran hukum. Nah, ini yang sulit untuk membuktikannya. Bila terbukti melakukan pelanggaran hukum, harus ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, proses itu aja sudah memakan waktu bisa 3 atau 4 tahun. Ya, selama itu dia tetap menjabat. Ketiga, presiden dipilih secara langsung ataupun melalui perantara tertentu yang tidak bersifat perwakilan permanen sebagaimana hakikat lembaga permanen. Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, demikian juga sebaliknya. Tanggung jawab pemerintahan berada di pundak presiden. Karena itu presiden yang berwenang membentuk pemerintahan, menyusun kabinet, serta pejabat-pejabat lainnya. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal 6 menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Namun setelah amandemen, pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden memang memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi presiden hanya 2 periode sama dengan beberapa negara lainnya. Presiden dan wakil presiden sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah atau janji dan dilantik oleh Ketua MPR dalam sidang MPR. Setelah dilantik, Presiden dan Wakil Presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Presiden dan Wakil Presiden
menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi eh, Presiden memiliki wewenang yang sangat luas. Selain kepala negara, dia juga sebagai kepala pemerintahan. Nah, sehingga ya aktivitas yang dilakukannya eh, memerlukan ya, pemikiran yang ideal sehingga dibentuknya lah ataupun diangkatnya para menteri untuk membantu tugas-tugas daripada presiden. Nah, dalam hal presiden mendelegasikan ataupun memberikan kewenangannya sebagian kepada bawahannya, tetap tanggung jawab itu dipegang oleh presiden. Nah, sama hal ketika di daerah, tidak mungkin presiden dapat menghandle seluruh urusan pemerintahan. Oleh karena itu dibentuklah pemimpin di daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Nah, di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota, masing-masing sebagai daerah otonom. Sebagai daerah otonom, daerah provinsi dan kabupaten kota memiliki pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, yakni pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kepala daerahnya merupakan eksekutif di daerah, sedangkan DPRD baik di daerah provinsi maupun daerah kabupaten kota merupakan lembaga legislatif daerah. Pemerintah daerah Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Nah, negara Indonesia dibagi atas daerah provinsi, setiap daerah provinsi dibagi kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur undang-undang. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi, bupati sebagai kepala daerah kabupaten, dan wali kota sebagai daerah kota madya dipilih secara demokratis. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Nah, ini susunan daripada lembaga eksekutifnya. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah provinsi disebut gubernur, kabupaten bupati, dan kota wali kota. Kepala daerah dibantu oleh suatu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil gubernur, kabupaten wakil bupati, kota madya wakil wali kota. Kepala dan wakil
Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Wakil pemerintah disebut adalah perangkat pemerintah pusat dalam rangka dekonsentrasi. Dalam kedudukannya, gubernur bertanggung jawab kepada DPRD provinsi. Nah, perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah diangkat maaf karena kurang enak dan sekretaris daerah diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul bupati atau wali kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekretaris daerah karena kedudukannya sebagai pembina pegawai negeri sipil di daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh gubernur dengan persetujuan DPRD provinsi. Sekretaris DPRD Kabupaten Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Wali Kota dengan persetujuan DPRD Kabupaten Kota. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat dan usul sekretaris daerah. Dan lembaga teknis daerah adalah unsur pendukung tugas kepala daerah dalam menyusun dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Badan kantor atau rumah sakit umum pada Badan atau kantor rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor atau kepala rumah sakit umum daerah yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah. Nah, kemudian Bupati Wali Kota juga dalam pelaksanaannya dibantu oleh camat maupun lurah. Nah, camat diangkat oleh Bupati atau Wali Kota atas usul sekretaris daerah, kabupaten, kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan perda kabupaten kota yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Lurah diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul camat. Nah, kalau dia camat atas usul sekretaris daerah kabupaten kota. Kalau lurah selalu atas usul camat dari PNS yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kepegawaian daerah merupakan ini manajemen pegawai negeri sipil daerah yang meliputi penetapan informasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun gaji, dan lain sebagainya.
Baik, demikian untuk materi pada hari ini. Silakan apabila nanti ada yang ingin didiskusikan, bisa mengajukan di kolom chat tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.